jalan mengejar kamu. Itu rinduku. Setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku. Dan wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Apakah dekat padamu? Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dan wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Rumah ini Tuhan, kami tahu semuanya karena rencanamu memberi kami kesehatan, perlindungan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama. Kami tidak tahu permasalahan mereka, baik mereka dalam kelemahan. Tuhan, Engkau memperhatikan segala keperluan mereka, sehingga di masa-masa akan datang mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hadir pada malam ini. Tuhan berkati kami dengan hati yang rindu untuk mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan telinga yang baik, supaya kami dapat memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dan mendengar sabda firman-Mu pada malam ini. Mohon kiranya Tuhan memimpin
rencana kebaktian kami dari permulaan, pertengahan, akhir kebaktian kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang coba menghalang kami untuk beribadah pada malam ini, kami bersatu hati di dalam nama Yesus mengajarkan kepada kami, dibebaskan roh kami Tuhan pada malam ini. Saat ini Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
hidup dalam kebenaran. Orang Kristen harus hidup dalam kebenaran. Pasti daripada kebenaran itu akan memberikan kita suatu iman kita akan ditentukan dan kita akan diselamatkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Pada orang percaya adalah yang beriman dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan dia. Dan itulah sebabnya firman Tuhan ini dikatakan kepada kita pada malam ini bahwa asal kebenaran orang-orang percaya tidaklah sia-sia dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya beriman, mereka akan memiliki ketekunan dalam kehidupan mereka. Dan dalam ketekunan itu, mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, firman Tuhan menuntut kita bahwa orang percaya dituntut oleh Tuhan untuk percaya beriman kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan melalui iman ini kita akan dibenarkan dan dibenarkan karena iman percaya kepada Tuhan. Melalui iman kita akan Tuhan percayakan kepada kita supaya kita tetap percaya dan Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, bahwa yang dibenarkan dengan iman kita hidup di dalam damai sejahtera. Jadi setiap orang yang percaya beriman kepada Tuhan, mereka tetap hidup dalam damai sejahtera di dalam kehidupan mereka setiap hari. Setelah sebabnya kita harus beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab iman adalah bukti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam muka bumi ini. Mulai iman kita kepada Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera. Sebab tanpa kita mempercayakan dan bekerja dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita hidup dengan aman damai, tidak mungkin kita hidup dalam damai sejahtera. Sebab ada sejak kesulitan yang kita hadapi, ada sejak yang mengganggu iman kita, sehingga kita tidak hidup dalam damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus beriman, percaya kepada Tuhan, dan melalui iman ini kita akan memiliki damai sejahtera. Maka orang damai sejahtera, kita akan tentram di dalam hati kita. Kita tidak akan merasa bimbang, khawatir dalam kehidupan kita. Kita tidak akan merasa takut. Sebab damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hati kita, dan Dia akan bekerja oleh iman kita kepada Tuhan. Di mana melalui iman kita adalah buktikan bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan melihat iman kita. Walaupun Dia katakan dalam Matius, walaupun sedikit sekali iman kita, itu boleh mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Sehingga kita lihat bahwa janji Tuhan bagi kita yang beriman kepada Tuhan, kita akan memiliki hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam kehidupan. Setiap orang percaya, mereka tidak akan dibinasakan bersama kepada Yesus. Setiap orang yang beriman, pasti mereka akan memiliki apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Sebagai orang-orang percaya. Tapi kata firman Tuhan, bila kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, pasti ada ujiannya. Kenapa ujian terjadi? Supaya tetap bertekun dalam iman kita bersama-sama. Tanpa ujian, kita tidak akan sadar bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita tidak sadar bahwa Tuhan itu sumber kekuatan, penolong dalam kehidupan kita. Ya orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, oleh Dia kita juga oleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Ini janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan menerima kasih karunia yang dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap berdiri, bermegah dalam pengharapan yang kali ini. Jadi ini yang kita mau. Bukan sejak kita beriman, tetapi kita tetap berharap, bermegah dalam pengharapan yang kita miliki dari Tuhan. Jadi apa yang kita miliki dalam muka bumi itu bukan kemegahan kita, tapi kemegahan kita adalah kita hidup di dalam Tuhan. Kita melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita mau agar Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan yang ketiga menyatakan bahwa bukan itu sejak kita berpegang dalam kesenangan kita, dalam
langit daripada Tuhan. Tetapi itu adalah satu hal yang baik bagi kehidupan kita. Bagaimana kita meneguhkan iman kita, bagaimana bertekun dalam iman kita untuk mengerjakan yang Tuhan perlukan dalam kehidupan kita. Hingga dia katakan bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ini yang mau berjalan kehidupan. Mengapa Tuhan ini berbagai cobaan, rintangan dalam kehidupan kita? Karena dia menguji setakat dengan iman kita untuk terus taat kepada Tuhan, untuk berlangkah sebelah kehendak Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Sehingga kalian katakan bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Kalau tekun melakukan segala kehendak dalam kehidupan kita, pasti kita akan menjadi apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan dia katakan bahwa oleh kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan taat uji. Kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah berpaling daripada Tuhan Yesus, tapi kita tetap berdiri dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan ketekunan yang menimbulkan taat uji. Kita bertahan sekalipun banyak berat yang kita tanggung dalam kehidupan kita, tetapi kita bertahan. Karena siapa? Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala situasi di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan mulai kita tahan uji menghadapi apapun cabaran kamu ini. Dia katakan dia akan menimbulkan pengharapan. Jadi inilah pengharapan kita. Itu di mana Yesus akan ada bersama kita. Dia akan menolong kita, memberikan jalan keluar dari segala keadaan kita. Jadi tetap bertekun, tetap berharap untuk apa yang Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berpaling kepada kebenaran Tuhan, tapi hiduplah dalam iman dan bertahan dalam segala ujian dalam kehidupan kita. Tetap bertekun dalam segala kata Tuhan, dalam perintah Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sebab oleh ujian ini akan timbul satu pengharapan di mana Yesus akan berikan kita suatu janji dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kabur. Sehingga dia katakan bahwa dia berjanji kepada kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang tetap bertahan hidup dalam iman dan bertekun dalam iman mereka dan tahan uji menghadapi dalam kehidupan mereka. Yang terakhir dalam hal yang seterusnya dalam ayat yang kelima, ini adalah kunci bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran, bagaimana kita beriman dalam kehidupan sebagai orang percaya. Inilah janji Tuhan bagi kita. Kita lihat dalam ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi setiap orang yang percaya, Tuhan akan memurniakan suatu pengharapan dalam kehidupan kita. Harapan kita karena Yesus dia akan berikan kekuatan, dia akan menolong kita menghadapi apapun segala cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, sehingga kita akan jatuh, tetapi Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan memberkati segala kehidupan kita kalau kita hidup dengan iman kita seperti percaya. Ingat, kalau kita merasa lemah, ingatlah pengharapan itu kata Tuhan. Pengharapan yang Tuhan berikan tidak akan mengecewakan, tetapi pengharapan itu akan berikan kita kekuatan. Oleh siapa? Oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, mereka akan dikurniakan oleh Roh Kudus yang bekerja lewat kehidupan kita yang percaya. Ingat, Roh Kudus tidak akan tinggal dalam kehidupan kita kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita, bahwa kita adalah manusia dan kekuatan terbatas. Jadi kekuatan Tuhan tidak akan ada batas. Oleh itu, firman Tuhan ini kita pada malam ini, marilah kita tetap hidup di dalam iman kita. Sebab hasil kebenaran iman kita itu akan benar-benar hidup yang kekal. Melalui iman kita bertekun menghadapi apapun cabaran Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan tahan uji menghadapi apapun cabaran, apapun masalah, apapun rintangan dan apapun tidak akan membuat iman kita, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan.
pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita tidak akan tetapi walaupun Tuhan dan dalam kehidupan kita, Dia akan berikan kita kekuatan. Dia yang berikan kita damai sejahtera sehingga kita tetap bertahan sampai Tuhan datang kedua kali. Oleh itu firman Tuhan pada malam ini mengajak kita, marilah kita serahkan kita mereka menghasilkan buah oleh iman percaya kita. Mereka tetap bertekun dalam iman kita dan kita tetap berharap kepada Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Lewat kita beriman percaya kepada Tuhan, kita pengharapan Tuhan tidak akan menjadi. Oleh itu kita serahkan kita selalu dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan bekerja lewat kehidupan kita orang-orang kecil. Ingat, sekalipun kita sibuk dan segala kehidupan kita, tapi utamakan Tuhan dalam kehidupan kita dan pelihara iman kita sampai Tuhan datang kedua kali pada saat kita. Inilah Tuhan yang sampai di sini kita berdoa dan sedikit kita Itu menjadi pedoman, dorongan untuk kita terus bertahan dalam pengujian. Mari kita mengangkat pujian untuk acara telah kami dalam nomor 心目。